Heyo guys, welcome back to Politik Today Show. Kalau minggu lalu kita udah ceritain pengalaman kita naik MRT dan busway, sekarang kita mau apa, gengs? Kita mau review film, sekaligus kasih tahu apa aja nih yang bisa diambil dari film itu. Judulnya apa sih, Dir? Judulnya Crazy Rich Asian. Oke, sebelum bahas-bahas film, gue mau disclose dikit lah ya. Kita nih ada yang berbeda nih dari podcast kita dari sebelum-sebelumnya. Kalian pada sadar gak sih? Apa sih? Apa nih? Ayo, pada tahu gak nih kita bakal berbedanya itu apa? Sebenarnya nih, kita tuh berbeda dikit dari yang sebelum-sebelumnya karena kita akan melihatkan muka kita nih. Karena gue denger kalian tuh pada kepo sama muka-muka yang kita yang imut-imut ini. Oh my god. Jadi, seperti biasa di sini ada gue, ada Fitria. Ada gue, Farah Desinta. Ada dia, Yudis. Ada Cele. Dan gue, Dira. Hai guys. Hai Fitria. Oke, tapi ini biasa kita berlimaan aja nih, Kang. Tapi kali ini spesial juga karena selain nampilin wajah kita juga nambah podcaster. Siapa nih kali ini? Misterius Woman. Tunjukkan dirimu, Zani. Hai Zani. Welcome, Zani. Oke, ngapain nih? Jadi kemarin tuh kita tuh dapat tugas buat nge-review salah satu film yang sempat trending banget di 2018. Film yang mana tuh? Gue kayaknya udah mulai lupa deh. Soalnya udah lama juga kan, tahun 2018. Yang mana ya? Oke, boleh. Itu loh, film Crazy Rich Asian yang tentang orang-orang kaya di Singapura kayak kita, iya nggak, Dis? Nah, iya tuh salah satu film yang diadaptasi dari novel yang berjudul Crazy Rich Asian juga. Tapi di film ini tuh pas tayang 2018 booming banget gitu nggak sih guys? Kayak apalagi di Amerika kan, jarang banget nih film yang ngangkat tentang kehidupan orang-orang di Asia dan budaya-budaya yang ada di Asia. Yang sebelumnya tuh orang-orang di Asia dianggapnya kayak dipandang sebelah mata gitu nggak sih sama orang-orang di Amerika sana? Iya benar. Jadi tapi justru di sini tuh walaupun filmnya debut di Amerika juga, tapi nggak full dominannya cast-nya Asia gitu ya, Dir. Dan Betul banget. Iya, matahin stereotip orang Barat, pandangan orang Barat kepada orang-orang Asia nih. Jadi kayak di awal film juga udah nggambarin sih gimana sih pandangan orang Barat sebenarnya ke Asia, kayak diremehin gitu, guys. Kayaknya seru nih kalau spoiler yang lebih detail lagi guys. Soalnya gue udah agak lupa sih sama alur lengkapnya. Coba dong ceritain lagi biar gue sama teman-teman yang lainnya bisa ingat lagi tentang filmnya. Oke, jadi emang film ini tuh fokus lebih ke romance gitu ya guys. Jadi antara pemeran utamanya dan kisahnya ini memang bener-bener pasaran kayak sinetron di Indonesia. Seperti cowok ini tajir melintir banget, sedangkan si ceweknya ini orang biasa dan dari keluarga biasa juga. Iya deh, emang secara garis besar sih kayak mirip banget gitu kan sama film-film di Indonesia. Tapi tuh di sini acting sama konflik-konflik yang ditampilin di filmnya tuh bener-bener keren banget gak sih, dan bikin baper jujur ya. Apalagi di sini gue ngerasa relate sih sama Russell Chu ya, secara ngerasain juga ya apa ya guys, curcol Curhat ya wah. Oke, tapi emang bener sih eksekusinya aja yang bagus, walaupun ceritanya emang agak pasaran tapi eksekusinya kece. Tapi bentar guys, ini kan mau ceritain detailnya nih. Kenapa jadi bahas ke ranah pribadi nih si Dira? Aduh. Jadi agak gue bahas ulang kali ya. Tenggol dikit ya. Iya. Jadi tuh crazy ya. Gue bahas ulang nih, nggak apa-apa nih. Gue bahas nih. Boleh. Silahkan buat Farah. Crazy Rich Asian ini guys, ceritanya tuh tentang kisah asmaranya si Rachel Chu, pemeran utama wanitanya ini, seorang profesor ekonomi yang tadi kayak udah dijelasin, ya cewek biasa-biasa aja, tapi emang berpendidikan gitu guys. Makanya dia bisa dapetin cowok seperti Nick Young. Kapan lagi dapet Nick Young? Dan ceritanya ini dia mau ke Singapura nih, ke kampung halaman cowoknya.
buat datang ke acara kondangan gitu guys, ibaratnya kayak kenikahan kerabatnya Nick Young, dan sekalian aja sih dikenali nih Rachel ke keluarganya nih. Tapi di situ justru baru nih ketahuan pas balik ke Singapura kok tiba-tiba cowoknya kaya banget gitu, si Rachel kaget gitu kan. kenapa nih, masalahnya kayaknya nih crazy rich, bukan kaya doang gitu. Dan jadi kayak ya udah gokil banget dah tuh, gimana dah gambarin kayaknya orang-orang situ deh, Singapura, si Nick ini nih. Kaya Tapi banget. gara-gara terlalu kaya gitu, jadi nimbulin konflik juga karena ya tadi kan si Rachel nih cewek biasa-biasa aja, sedangkan Nick dari keluarga crazy rich. Jadi ya ada konflik keluarga di mana keluarga Nick ini masih agak lah ke Rachel, kayak oh bukan level Kurang gue gitu ya. gitu. Bukan kalangan ya, bukan kalangan. Tadinya nggak mau diterima gitu Rachelnya, jadi kayak pokoknya nanti menjelang ending Nick disuruh pilih gitu nggak sih, kayak lo mau pilih keluarga apa pilih Rachel, Nick lo harus tentuin dari sekarang gitu kan. Tapi kalau kita kasih tahu nggak seru nih, jadi temen-temen nih nonton aja langsung deh di situs legal kesayangan kalian. Seru Tapi banget tadi- kok guys, dijamin. By the way nih, menurut kalian gimana nih guys, pendapat kalian yang udah nonton nih film yang mengenai film CRA, Crazy Rich Asians? Gue dulu kali ya. Pendapat gue tentang filmnya sih bagus banget. Jujur itu wajib banget untuk ditonton karena filmnya tuh ringan banget. Terus juga bisa dinikmatin juga bareng keluarga karena ada juga isu keluarganya yang emang kental banget dan emang relate banget. Terus juga relate buat kita nih orang Asia. Nah, yang lain gimana? Kalau menurut gue sendiri sih sebagai penikmat film romance yang ditampil ini bukan romance yang menye lebay gitu loh. Terus juga pemerannya tuh actingnya juga dapet banget kan guys, kayak nggak dipaksain gitu. Emang artis-artis, Eksekusinya mantep ya. Iya. nah artis-artisnya profesional banget. Iya bener banget sih, kayak dulu karakter yang namanya Astrid ya, yang sepupunya Nick itu, walaupun dia cuma pemeran pendukung, tapi dampaknya buat penonton tuh kayak luar biasa banget gak sih, kayak dapet banget feels-nya. Bener, bikin baper. Aduh, Iya. Terus alurnya tuh kayak smooth banget kan. Kayak menurut gue tuh kayak udah pas banget sama pas banget deh. ya pemeran-pemeran yang wah gila keren. Iya, bener sih. Kalau menurut gue emang udah bagus. Tapi tetap aja sih, kalau yang gue lihat ya, ada kurangnya nih dari segi cerita. Kan ini ceritanya mau nonjolin nih, matahin stereotip orang Asia. Tapi kenapa nih Asianya tuh cuma Asia Timur? Padahal kan settingnya aja Iya di juga Asia ya. Tenggara. Bener-bener. Singapura ya. Tapi isinya kalian sadar gak sih cuma Chinese people doang, kayak Iya, loh kan Sadar Asia banget. Tenggara nih, kenapa enggak? Padahal ada Padahal- Melayu juga kan. Iya, harusnya Iya. kayak gue sayangnya di situ nggak sih? Padahal bisa aja lebih didetailin, masukin konflik Lebih sosial luas. orang Asia yang lebih realistis gak sih? Kalau Singapura-nya Chinese, terus orangnya cuma ngomong Inggris mah kayak Ya, kurang. sudah ya gitu. kita. Iya. Gue juga bingung banget ya kenapa Asia Timur doang, karena namanya udah Crazy Rich Asian gitu. Tapi buat Indonesia sendiri Crazy Rich Asian tuh RBL tahu nggak RBL apa? Apaan sih? Apa Noel? tuh? Apa tuh? Kesempatan baru. Karena relate banget itu karena di Indonesia juga kan kalau yang mau nikah siapa, yang ribut kan keluarga besarnya kan. Di Iya, situ bener juga banget. ngasih Bener banget sih. Apalagi si Nick orang kaya ya, jadi rempong banget. Yang ribet nih sekeluarga besar gitu. Ya, rempong banget. Iya. Iya loh. Iya, iya gue setuju banget sama yang tadi Farah bilang sama Yudis bilang. Padahal tuh bisa banget dimasukin unsur sosialnya loh, yang lebih realistis lagi, yang cuma kurang aja eksekusi di casting pemerannya ya. Tapi sebenarnya oke lah. Keren Kurang banget bervariasi orang Asianya. Iya. Iya, bener banget. Tapi guys, kan namanya Crazy Rich Asian gitu kan. Pasti Iya. orang Crazy Rich itu udah kaya banget. Dan yang gue lihat tadi dari kalian lihat filmnya itu, kalian kritis banget. Secara keseluruhan emang ini film romance dan family. Tapi kita disuruh lihat sisi ekonomi politiknya. Jujur bikin gue bingung sih. Iya
Iya sih, agak bingung ya kenapa tugasnya ekonomi politik. Padahal kan ini lebih condongnya kayak isu sosial gak sih? Gue juga Iya, masih bingung benar. sebenarnya. Kalian ngerti gak sih guys Bingung. definisi ekonomi politik tuh? Terus hubungannya apa sih sama film ini sebenarnya? Kalau dari sepengetahuan gue sih ya, definisi ekonomi politik itu tuh ilmu yang mengkaji permasalahan ekonomi yang ada di suatu negara nih, tapi penyelesaiannya itu pakai kekuatan politik gitu deh guys. Iya nih guys, jadi ada salah satu artikel nih yang gue baca kemarin. Di salah satu scene pas Rachel tuh ngobrol gitu sama Princess Intan yang pas kalian lihat gak sih yang Oh, iya, wedding iya. scene-nya yang keren Church-nya banget itu itu ya. bikin nangis. Baper banget. Iya, Kan iya, yang pakai Gue inget baju banget banget. gitu ya? Iya. Iya, terus banjir gitu. Nah, dia tuh kayak ngebahas tentang gimana pinjaman mikro tuh dapat ngebantu wanita meningkatkan perekonomian gitu. Iya sih, bener banget. Gue juga kemarin baca artikelnya. Jadi zaman dulu tuh dimana tuh perekonomian lagi turun-turunnya, dan para wanita itu mencoba untuk meningkatkan kembali nih perekonomiannya buat pinjaman mikro gitu. Iya kan, pada baca nggak sih kalian? Dari yang artikel yang pernah gue baca juga, pinjaman mikro itu pinjaman yang dikasih ke masyarakat kelas menengah atau kelas bawah buat mereka bangun usaha nih guys, buat usaha-usaha mereka. Tapi nggak sembarangan orang gitu loh yang bisa dapet. Harus orang-orang yang benar-benar terjamin riwayat kreditnya gitu. Oh iya, masuk berarti ya ekonomi politik ya, orang-orang yang emang Masuk. terjamin gitu ya riwayat Mm-mm. politik ekonominya. Iya, Berarti betul banget. tapi emang ini tuh salah satu pembahasannya di zaman dulu tuh masih diragukan banget ya, kaum wanita itu bisa meningkatkan perekonomian. Jadi karena kalau kita pakai pinjaman mikro nih, idealisnya ya pasti kita dapat pinjaman, buka usaha, dapat keuntungan dan bisa balikin pinjamannya. Tapi realitanya padahal nggak banyak yang bisa kayak gitu, nggak sih? Harus Usaha bisa Kayak- banget. harus yang punya power gak sih? Emang bener bener, ya, bener, bener. masuk banget di film ini. Iya. Mungkin itu kali ya sisi sedikit dari ekonominya yang emang terpapar jelas banget nih dibahas dalam filmnya. Ya, selain ekonomi, gue juga bisa ngambil pelajaran politik nih di film Orang Kaya Gila Asia. Asik. Crazy Rich Asian. Politik. Emang ada ya di Iya, ada lah. Malah si Rachel Chu itu berhasil jadi politikus, Dir. lah kok politikus? Gue makin bingung Kan- deh, Dis. Gimana? Kan dia profesor, Gimana? Dis. Kenapa politik tuh? Politik itu, gengs. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Nah, si Rachel kan akhirnya berhasil dapetin Mas Nick yang dengan ngelewatin banyak rintangan di keluarganya. Berarti Rachel sendiri itu udah berhasil dapetin kekuasaan secara non-konstitusional, geng. Secara konsep Oh. berarti guys, secara konsepnya tuh mirip konsep politik gitu. Gitu, baru enggak gue sekarang. Kalau gitu emang politik ya, benar masuk Iya, ke benar kategorinya. Bener, gue juga tahu nih, selain yang tadi Yudis omongin, gue juga inget dari film ini nge-expose banget tentang orang Asia yang gak, tanpa kita sadari dari awal sampai akhir gak ada tuh yang orang kulit putih atau Eropa, terus orang kulit hitam itu Afrika, atau orang kulit hitam itu Afrika kan. Nah ternyata itu tuh bentuk dari rekonsiliasi sosial, gengs, yang dimana itu mandang orang Asia itu kastanya di bawah, apalagi orang Asia itu oriental kan. Iya. Nah, mau matang. Karena di Eropa, Amerika dan Afrika, rasisme itu ke orang Asia itu masih bisa dibilang tinggi banget. Iya, benar. Ya tuh, jadi film ini tuh dibuat dengan narasi penebusan multikultural untuk ngasih lihat nih gimana sih perlawanan Asia Amerika dalam melawan rasisme yang terjadi saat itu. Pantes muncul juga kan pemikiran orang-orang Asia Amerika untuk ngelawan orang kulit putih dengan ngelakuin pembebasan rasial yang dibatasi di sebuah visi gitu, di mana melarikan diri dari rasisme itu mungkin dilakukan untuk menaiki jajaran hierarki
alih-alih berusaha menghilangkannya. Nah, efeknya tuh bukan cuma pembebasan substantif dari rasisme anti-Asia yang dibatasi, tapi segala bentuk kebebasan mungkin melalui pelestarian lebih banyak kekerasan. Terus selain itu, narasi penebusan multikultural juga nggak eksklusif banget nih di Crazy Rich Asian. Nah, film ini tuh contoh yang sangat baik karena dampak budaya dan perayaannya. Terlebih lagi, orang kulit putih sama orang kulit hitam tuh hampir nggak ada banget di film ini, ya kan? Ya, benar. Bener Jadi banget. intinya ini bahasa kalian agak malam ini kalian kritis banget nih. Rasanya agak Udah sulit penting ya harusnya. buat didengar ya. nih. Keren banget sih. Tapi intinya jadi kayak matahin stereotip kalau orang Asia tuh di bawah ya, kayak di bawah Benar, ya. orang-orang kulit putih atau orang-orang yang di Amerika itu dengan Lagi cara digambarin udah kalau nggak zaman orang nggak ini sih? kaya gitu. Bener. Iya. Tinggal Udah nggak zaman zaman juga bro, rasisme. masih rasisin kita gitu. Padahal kan orang Asia tuh banyak intinya- banget kan yang udah megang kunci dunia gitu deh, ya kan? Iya, benar. Padahal Iya, kalian tahu kan banyak barang-barang kita juga, sekarang dari guys. mana? Dari Cina, ya nggak? Betul. Iya. Iya, Oh, bener bener banget. Jadi kesimpulannya Intinya gimana kalau- nih? Kalau gue sebagai orang Asia, gue cuma ngomong kita tuh sama gengs, gak usah belagu-belagu lah, kayak gitu. Bener. Indonesia aja punya Crazy Rich Surabaya, iya nggak? Asik, Betul. bener Benar, banget. benar banget. Iya benar. Jadi kesimpulannya Jadi- apa nih? Gue Mana pusing nih banget. kesimpulannya? Udah pusing gue. Aduh. Oke, jadi kesimpulannya nih dari film Crazy Rich Asian ini itu berfungsi untuk mengungkapkan kepada penonton bahwa orang Asia juga itu dapat mencapai penghargaannya, pendidikan, dan mencapai status tinggi yang dapat dicapai oleh orang-orang kulit putih. iya. Tuh, dan di film ini juga kita dapat melihat interaksi antara kulit putih dan kenaikan kelasnya karena mereka bekerja dalam film itu untuk menunjukkan satu sama lain sebagai hal yang dapat diperlukan, guys. Oh ya, nggak cuman itu nih guys. Film ini Apaan? Crazy Rich Asian itu ngejelasin juga kalau masih ada pandangan terhadap wanita tuh nggak bisa ningkatin ekonomi, which is itu salah Iya, banget. benar banget. Gitu, Justru Salah wanita tuh banget. dengan setiap pemikirannya dan bagaimana ia memikirkan keluarganya tuh udah pasti menggunakan segala strategi untuk menemukan bisnis. Bahkan dari pinjaman mikro sekalipun udah pasti tuh bakal mendapatkan keuntungan dan dapat menebus setiap pinjaman itu gitu guys. Iya sih, bener. Karakter ceweknya di sini karakter cewek kuat-kuat gak sih? Gue salut banget, Iya, apalagi parah. sama Iya, Rachel. bener banget. Gue setuju sama lu banget. banget. Gila. Gue love banget sama Rachel Chu. LBL love banget loh. Guys, tapi kayak udah malam banget nih. Kenapa bahasan kita jadi melebar ya? Tadinya Iya. cuma nonton Crazy Lebar Rich. kemana-mana. Jadi semi deep talk gitu nggak sih guys ini jatuhnya? Iya, ini Sampai dia beneran tuh deep curhat banget kan sih. tadi. Ngaruh ya kemana-mana Yuri ya. sedang ngantuk, Yuri sedang Pribadi. Aduh. Bener banget. Langsung aja kali. Kita tutup aja kali episode malam ini Politik Today hari ini. Ya, Sedih banget tapi guys, kita harus berpisah Ya. lagi nih dari podcast. Ada politik today over. Iya. Dadah guys, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi dengan Ade, Farah, Yudis, Michelle, Zahri, dan Indira. Bye bye. Bener banget. Pokoknya sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya, guys. Bye-bye. Salah gini. Tunggu.